There's not much to do when all I... Mainan baru membuncah hati, mainan rusak adik tangisi. Berilmu itu harus rendah hati, semakin merunduk tanda kau berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini aku masih bisa untuk share aktivitas aku lagi. Dan di malam hari ini adalah waktu yang benar-benar aku tunggu-tunggu ya. Nah, di malam ini aku lagi beli karpet nih teman-teman. Alhamdulillah. Kemarin itu aku udah nyari-nyari teman-teman karpet itu, udah mesen juga sama temen aku gitu ya, beberapa motif-motif karpet gitu ya. Tapi ternyata memang motif yang aku suka itu nggak ada gitu, yang harganya itu agak lebih murah gitu ya. Jadi aku sama Pak suami memutuskan untuk beli karpet yang ada di sini aja. Dan di sini tuh aku beli karpet yang itu ya teman-teman. Untuk pemasangan karpetnya mungkin di next video gitu ya. Pokoknya kalian tungguin aja, karena kalau misalnya aku udah masang karpet, artinya aku bakalan pindah secepatnya teman-teman. Pokoknya kalian tungguin terus ya video-video terbaru dari aku. Nah, berhubung karpetnya itu besar teman-teman, jadi aku sama Pak suami kan susah bawanya gitu. Jadi diantarin tadi malam sama pegawai. Itu aku beli harga karpetnya itu dengan harga 950.000 ya teman-teman. Masya Allah mahal banget. Dan karena memang budget aku itu lagi bener-bener terbatas banget gitu ya, sebenarnya nggak cukup gitu. Tapi aku tuh minjem gitu ya teman-teman, uang THR-an si Twin yang lebaran kemarin itu ada uang THR-nya gitu. Jadi aku minjem gitu ya teman-teman. Dan nanti insya Allah kalau misalnya aku gajian YouTube bakalan langsung aku ganti, karena kalau misalnya namanya uang anak-anak ya tetap itu hak mereka. Nah teman-teman, aku beli karpet tadi malam, ini dilanjut di keesokan harinya. Jadi hari ini ada yang meninggal teman-teman, yang di dekat rumah gitu ya, guru ngaji di depan rumah aku banget gitu teman-teman. Nggak yang pas depan rumah sih, agak ke depannya lah gitu. Pokoknya di depan rumah aku yang agak sanaan sedikit. Itu ada guru ngaji teman-teman, dia itu meninggal habis lahiran gitu ya. Umur anaknya itu kayaknya baru sebulan. Ya Allah, aku pokoknya sedih dan kaget, bener-bener kaget luar biasa banget ini tuh pas denger infonya gitu ya. Karena dia itu meninggal habis subuh teman-teman. Jadi pagi-pagi itu tadi langsung ke sana gercep gitu ya, pas denger ada orang meninggal gitu. Dan anak-anak tuh masih tidur gitu ya teman-teman pas aku ke sana gitu. Jadinya pagi-pagi ke sana langsung baca Yasin. Dan pas orang udah siap-siap mau ke kubur gitu ya, bukan mau ke kubur sih, tapi kayak udah selesai baca Yasin gitu ya, langsung aku pulang ke rumah sebentar nengokin anak-anak gitu. Karena anak-anak tuh ternyata lagi nangis gitu di rumah. Sebenarnya kalau mereka nangis pun kedengaran teman-teman deket gitu. Jadi tadi pas anak-anak nangis, ada tetangga yang manggil, katanya tuh si Twin nangis gitu. Jadi aku pulang dan nenangin anak-anak dulu. Setelah itu baru deh aku ke rumah tetangga gitu ya, buat bantu masak-masak teman-teman, buat acara makan-makan setelah pulang dari kubur nanti gitu. Karena kan setelah pulang dari kubur, orang yang menggali kubur dan orang yang antar ke kubur nanti kan bakalan makan gitu ya. Jadi ini kami masak-masak. Ini tuh perkumpulan RW di tempat tinggal aku ya teman-teman. Berhubung hari ini juga bertepatan dengan hari orang menubah ikan di sungai, yang menubah masal gitu di sungai. Jadi hari ini tuh agak rada sepi gitu loh teman-teman yang bantuin masak gitu ya. Sebenarnya tadi rame teman-teman, rame gitu, tapi pas udah deket-deketin mau mateng kayak gini, mereka udah pada pergi gitu ya. Dan ya udahlah, karena kan aku nggak pergi gitu ya, menubah kan bawa anak-anak ya. Jadi udah aku stay di sini sampai semuanya kerjaan itu beres teman-teman. Pokoknya itu aku di sini tuh sampai menjelang zuhur gitu ya, menjelang tengah hari, karena memang baru siap gitu ya teman-teman. Ini masak-masaknya di sini, masya Allah ya, rasanya itu kalau misalnya ada acara kemalangan, maksudnya ada yang kemalangan gitu ya, terus kita itu ngelihat warga-warga di sekitaran kita, tetangga-tetangga kita itu pada kompak gitu ya, masya Allah. Kadang itu ngerasa terharu sendiri loh teman-teman. Kadang aku suka ngerasa kayak seneng banget gitu ya, masya Allah gitu ya. Orang-orang sini tuh kayak bener-bener kerjasamanya itu luar biasa gitu. Nah teman-teman, di sini Pak suami udah pulang menubah ya, karena hari ini tuh Pak suami juga pergi menubah teman-teman. Jadi Pak suami itu perginya pas beneran habis subuhan gitu ya. Jadi jam 5 lewat itu Pak suami udah pergi. Nggak lama setelah Pak suami pergi teman-teman, tetangga di depan itu meninggal gitu. Jadi ya Pak suami nggak bisa ikutan melayat, karena dia itu udah nyampe teman-teman di pulau tempat orang menubah gitu. Jadi kan nggak mungkin balik gitu kan.
Nah di sini pokoknya aku tuh rempong banget hari ini karena kan anak-anak aku bawa-bawain gitu ya kemana-mana karena kan gak ada yang jagain, jadinya beneran deh agak-agak rempong gitu. Nah teman-teman di sini aku lanjutin setelah tadi Pak suami pulang menubah dan ikannya udah dibersihin gitu ya dan anak-anak tuh udah ada yang jaga. Di sini aku mau cuci piring dulu teman-teman sebentar karena kan urusan di tempat orang meninggal juga udah beres gitu ya. Aku mau beresin dulu rumah sedikit gitu. Sebenarnya hari itu kayak banyak banget lah teman-teman kesibukan ya, sok-sok sibuk banget gitu. Karena kan hari ini Pak suami kan pergi menubah, otomatis dapat ikannya tuh ya lumayan lah tadi ya teman-teman, ada juga yang dijual sedikit. Ya buat ganti-ganti uang bensin sama uang pendaftarannya lah gitu teman-teman. Dapat ikan baung gitu ya, terus juga ada dapat ikan yang lain. Tadi tuh ikan yang buat kami dibersihin sama Pak suami dan juga tadi udah ada dikasih juga sama kakak ipar aku gitu ya. Cuman aku nggak bisa videoin semuanya teman-teman karena memang nggak keburu gitu ya. Pak suami udah ngantar-ngantarin ikannya gitu ya dan sisa ikannya itu barulah gitu ya teman-teman aku ingat buat ngevideoin gitu ya. Tapi alhamdulillah dapat hari ini tuh ya lumayan lah gitu ya. Pokoknya di sini cucian piring ini yang bener-bener ngeganggu pikiran aku banget sih teman-teman karena memang cuci piring ini tuh udah lumayan agak banyak gitu ya. Jadi aku kayak agak risih aja kalau ngebiarin cucian piring ini tuh numpuk teman-teman. It's been way too long. Rasanya itu sedih banget teman-teman pas dapat informasi gitu ya, guru ngaji meninggal gitu, masya Allah gitu ya. Kayak aku bener-bener ngerasa itu tuh mimpi gitu loh teman-teman, kayak ngerasa nggak yakin gitu. Karena teman-teman 2 hari sebelum beliau meninggal gitu ya, aku tuh ketemu gitu ya sama beliau dan kayaknya beliau tuh baik-baik aja, beliau tuh menyapa gitu karena kan beliau guru ngaji gitu teman-teman. Beliau tuh adalah orang Sunda yang bersuami yang nikah sama orang sini gitu dan tinggal di sini gitu teman-teman. Dan kebetulan juga alhamdulillah gitu ya pas beliau hamil udah mau dekat lahiran itu mamanya kesini gitu. Jadi pas beliau meninggal itu mamanya pas lagi kebetulan di sini, masya Allah. Pokoknya aku teman-teman pas pergi pagi-pagi itu gitu ya, pergi melayat gitu ya dan ngeliat mamanya gitu yang beneran kayak merasa terpukul banget. Aku tuh bener-bener nggak bisa nahan air mata, kayak nangis banget gitu kan. Semogalah kita ya teman-teman diberikan umur yang panjang gitu, jadi bisa ngejaga anak-anak kita gitu ya. Karena memang beliau itu kan meninggal umur anaknya itu baru 1 bulan teman-teman, belum 40 hari gitu ya. Jadi ya Allah beneran deh kayak merasa sedih banget. Pokoknya bantu doa ya teman-teman, semoga almarhumah ditempatkan di sisi terbaik. Dan Al-Fatihah jangan lupa kalian bantu kirimkan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita balik dulu lah ke videonya ya. Cucian piring aku beneran deh luar biasa menggunung banget teman-teman. Dan sedikit mau aku bahas sedikit teman-teman tentang durasi video aku yang sekarang ini lagi aku kurangin. Kemarin itu ternyata banyak banget yang protes gitu ya teman-teman, Bun videonya jangan dikurangin dong durasinya gitu ya. Sedangkan 15 menit aja itu rasanya cepet banget gitu ya habisnya gitu ya. Apalagi nih dikurangin Bun, kayak nggak berasa gitu nontonnya. Nah teman-teman, aku kalau misalnya memang ada kegiatan yang agak banyak, insya Allah bakalan aku panjangin durasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya video aku itu nggak terlalu banyak kegiatannya, ya aku bakal kurangin durasi gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kegiatannya nggak terlalu banyak, terus durasinya aku bikin panjang, takutnya kalian tuh bosen kayak gitu ya. Pokoknya sekarang ini aku lagi mencoba aja gitu teman-teman, segimana nyamannya dulu. Karena kalau misalnya durasinya agak aku kurangin, akunya juga voice overnya lebih cepat gitu ya teman-teman, lebih cepat gitu ya selesainya. Jadi kayak bisa lebih banyak waktu juga buat anak-anak, karena sekarang ini anak-anak itu lagi bener-bener butuh pengawasan aku banget gitu. Oke, kita balik ke videonya dulu. Nah, pokoknya video hari ini tuh random banget teman-teman ya kegiatan aku. Tadi setelah aku beres nyuci piring di rumah, aku tuh langsung ke rumah kakak ipar aku buat bantu-bantu masak gitu ya. Karena ini tuh kami lagi masak hasil tangkapan hari ini teman-teman. Jadi hasil tangkapan dari rumah aku bawa juga ke sini sedikit, dan ini tuh yang dimasak tangkapan abang ipar aku gitu ya, dan dicampur sama punya aku sedikit gitu ya. Jadi nanti kami mau makan sama-sama. Cuman gak ada videonya ya teman-teman karena asli aku rempong banget sama anak-anak sama si Twin, mereka tuh berantem terus pas mau makan gitu. Jadi ya udahlah gitu ya, aku videoin aja sedikit menu hari ini buat makan sama-sama. Itu ada gulai ikan baung teman-teman, dicampur sama rebung gitu ya. Aduh mantap banget.
Oke, setelah pulang dari rumah kakak ipar, makan bersama. Lanjut di sini aku pulang ke rumah. Ini aku mau pindahin dulu buah matoa ya teman-teman ke wadah. Nah ini aku tadi dikasih sama tetangga satu kresek yang lumayan gede. Dan itu juga udah lumayan banyak yang dimakan ya, tinggal itu. Jadi itu aku biarin aja di situ karena kalau di dalam kresek itu apa ya, kayak kelihatan kurang rapi aja gitu ya. Jadi aku pindahin aja deh ke dalam wadah. Jadi nanti pas siapapun yang mau makan itu lebih enak ngambilnya gitu. Di tempatku itu lagi musim banget teman-teman, ini ya buah matoa itu pada berbuah. Dan kalau di sini tuh kalau misalnya kita beli di beli-beli gitu buah matoa itu berkisar harganya itu antara 18 sampai 20 ribu gitu 1 kilo. Tapi aku nggak ada beli teman-teman, pokoknya beberapa hari ini tuh sebenarnya lagi benar-benar kekenyangan makan buah matoa karena banyak banget tetangga yang ngantarin, masya Allah. Walaupun aku nggak punya pohon matoa, tapi alhamdulillah teman-teman, tetangga-tetangga di sini pada baik-baik gitu ya. Mereka panen matoa, akunya dikasih gitu teman-teman. Ya kalau misalnya kita punya tetangga ya gitu ya, kalau misalnya kita ada sesuatu yang bisa kita bagiin ya kita bagiin gitu kan. Tetangga juga gitu teman-teman, kalau mereka punya sesuatu pasti dikasih juga ke kita. Oke deh teman-teman, di sini aku mau masak nasi dulu nih teman-teman. Alhamdulillah ini tuh kalau misalnya untuk masak-masak nasi, nyuci-nyuci beras itu wastafelnya udah bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau untuk nyuci-nyuci piring segala macam itu masih belum bisa karena pipanya belum dibenerin gitu sama Pak suami. Dan Pak suami juga belum ada waktu teman-teman buat ngebenerin gitu ya, karena harus beli pipa, beli elbow dulu gitu. Dan itu harus ada waktu yang bener-bener luang banget gitu teman-teman. Nah di sini jangan lupa dielap-elapin dulu untuk periuknya. Dan di sini aku mau langsung colokin. Aku tuh sekarang agak rada-rada was-was kalau mau masak nasi ya teman-teman. Takut lupa ngecetekin gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya magicom aku yang lama gitu kan, itu kan tinggal dipencet gitu ya di layarnya gitu. Nah kalau ini kan dicetekin gitu ya. Kadang aku suka lupa gitu loh teman-teman. Jadi kadang itu misalnya kayak aku masak nasi beberapa menit yang lalu gitu ya, ntar aku balik lagi buat ngecek tadi udah aku cetekin belum ya gitu. Karena agak sedikit kurang luas gitu ya, mungkin karena belum terbiasa banget gitu. Oke deh teman-teman, aku lanjutin dulu. Di sini aku mau beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi juga, biar biar lebih lega juga gitu ya. Masya Allah cucian piring ini ya lumayan banyak. Jadi buat nyusunnya ke tempatnya aja itu butuh effort gitu teman-teman, lumayan lama gitu ya jadinya. Hari ini tuh memang kegiatanku itu nggak terlalu banyak banget ya teman-teman, karena memang udah sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Pokoknya buat kalian tungguin ya videoku selanjutnya, masang-masang karpet sama Pak suami, dan bakalan secepatnya pindah ke dapur baru. Oke deh teman-teman, di sini aku beresin dulu untuk cucian piring aku ini semuanya. Ini tuh ya teman-teman, cucian piringku tuh beneran deh banyak banget gitu ya, karena memang kayak nggak bisa gitu loh teman-teman langsung cepet-cepet aku tuh nyuci piring gitu. Karena kalau nyuci piring lesehan itu kalau sedikit itu rasanya tuh kayak nanggung gitu ya. Jadi ya udah mending aja aku tungguin agak banyakan dikit gitu ya, baru aku deh mulai buat nyuci piringnya. Oke, alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman, nyusun piring ini tinggal ditata-tatain aja sedikit. Dan ini yang di atas meja mau aku simpen itu ke lemari depan aja ya. Aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.